Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat luar biasa kelas 7, 8, dan 9. Rasa syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu kembali walaupun hanya secara online, karena memang kondisi belum memungkinkan kita untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka. Tetapi hal ini kami berharap tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar, ya nak? Hari ini adalah hari ketiga atau hari terakhir pelaksanaan kegiatan MPLS. Pada pagi ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang tata krama siswa. Untuk anak kelas 7, Ibu sampaikan selamat bergabung di SMP Negeri 3 Jabung 1 Atap ini. Dan perkenalkan, nama Ibu Bu Nani. Ibu mengajar bidang studi IPS. Kita lanjutkan pembelajaran kita, tapi sebelumnya Ibu pengen tahu dulu keadaan kalian bagaimana. Kondisi hari ini nak, sehat semua ya? Alhamdulillah, kita tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan ya nak ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kalian tentu seringkali mendengar istilah tata krama. Ya, apa itu tata krama? Tata krama sering juga disebut sopan santun atau etika. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, tata krama, sopan santun, etika ini penting karena kita sebagai makhluk sosial selalu berhubungan dengan orang lain, baik itu keluarga, saudara, teman, baik itu teman di rumah maupun teman di sekolah, juga di masyarakat. Kita selalu berhubungan dengan orang lain. Tentu saja sikap kita terhadap mereka itu berbeda. Misalnya sikap kita pada adik tentu berbeda kalau kita bersikap terhadap orang tua. Ya. Nah, tata krama ini sudah ditanamkan oleh orang tua kita sejak kita kecil. Sejak kalian kecil, ini sudah diterapkan. Misalnya bagaimana cara makan, bagaimana cara duduk, bagaimana cara berpakaian, kemudian bagaimana kalau menerima sesuatu dari orang lain itu harus menggunakan tangan kanan, harus mengucapkan terima kasih, dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya, lebih kalian pahami lagi, silahkan saksikan tayangan berikut. Nah, anak-anak, di slide sudah terlihat itu pengertian tentang tata krama, yaitu kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Dan ini sudah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari, menjadi norma atau aturan yang tidak tertulis dalam masyarakat. Ada macam-macam tata krama. Yang pertama, tata krama pergaulan. Yang kedua, tata krama komunikasi. Nah, keduanya ini tidak dapat dipisahkan karena menjadi satu bagian. Ada hal yang perlu diperhatikan dalam tata krama. Misalnya dalam tata krama komunikasi, perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Misalnya Anda ingin diperlakukan dengan sopan, maka kalian juga harus memperlakukan orang lain dengan sopan. Kamu tidak mau dibentak-bentak, maka berbicara dengan orang lain pun juga jangan membentak-bentak, harus sopan. Kemudian setiap orang mempunyai perbedaan-perbedaan perseorangan. Kalian harus menyadari dan memahami itu. Satu orang dengan orang yang lain mempunyai sikap sifat yang berbeda. Kemudian kenali dulu baru sayang. Kalau kamu tidak mengenal mereka, maka kamu tidak akan bisa sayang, tidak bisa berlaku baik terhadap mereka. Tata krama dalam pergaulan, pada saat berkenalan, kedua belah pihak saling menyebutkan nama, saling memandang, berjabat tangan, tidak mengayun-ayunkan tangan. Tapi karena kita di masa pandemi, kita sebaiknya tidak melakukan jabat tangan. Cukup menangkupkan kedua telapak tangan kita di depan dada untuk memperkenalkan. Ya. Kemudian bila bertamu, hendaknya buat janji dulu dan datang tepat waktu. Jangan bertamu semaunya sendiri. Pas waktunya orang istirahat, kalian bertamu, ya. Jadi buat janji dulu kapan bisa bertemu dengan beliaunya,
Kemudian tepati waktu yang sudah ditentukan. Bila berbicara, kamu harus menjaga lidah, jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Kemudian jangan memotong pembicaraan orang. Perhatikan juga dengan siapa kalian berbicara. Kepada adik, kepada orang tua, kepada guru, tentu cara berbicaranya berbeda. Maksudnya sopan santunnya berbeda dalam berbicara. Dalam berpakaian, gunakan pakaian sesuai dengan tempat dan waktunya. Misalnya pada saat olahraga, gunakan pakaian olahraga. Pada saat sekolah, gunakan seragam sekolah sesuai dengan ketentuan. Pada saat kalian mendatangi undangan pesta, maka gunakan pakaian yang sesuai untuk mendatangi undangan tersebut. Saat berjalan bersama-sama, maka laki-laki harus menjadi pelindung wanita. Saat makan, kunyah makanan dengan tanpa bersuara. Minum juga tanpa bersuara. Jika batuk pada saat makan, jangan sampai makanan yang ada di dalam mulut kita itu terlontar keluar, maka harus tutup mulutnya. Saat menggunakan fasilitas umum, buang sampah pada tempatnya, jaga kebersihan baik itu di dalam kelas maupun di sekitar halaman sekolah bila kalian berada di sekolah. Kemudian bila berada di taman umum, nah taman umum pun itu harus ikut kita jaga kebersihannya. Kita merasa ikut memiliki taman tersebut, bukan malah dirusak, dicoret-coret dan lain sebagainya. Kemudian sopan berkendara di jalan raya, tidak kebut-kebutan, patuhi aturan lalu lintas yang ada. Karena peraturan itu untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Bila kalian ada yang punya kebiasaan merokok di tempat umum, merokoklah di tempat yang sudah disediakan. Di sana pasti ada smoking area. Karena kita juga harus menghargai orang yang tidak merokok, apalagi kalau itu di dalam angkutan umum. Tidak semua orang yang berada di dalam angkutan itu merokok, nak. Ya, jadi hargailah mereka karena pasif ini efeknya lebih besar daripada orang merokok. Nah, itu tadi materi yang Ibu sampaikan tentang tata krama siswa. Kalau kalian ada yang belum paham, bisa diputar ulang. Kemudian kalau masih belum paham juga bisa ditanyakan di grup ya, nak, bukan WA pribadi, langsung tanyanya di grup saja. Jadi semua temannya nanti bisa ikut paham. Setelah itu kalian kerjakan tugas yang sudah Punani buat, ditulis di kertas folio menggunakan pulpen warna hitam dan dikumpulkan nanti di waktu yang Punani tentukan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.